Baik, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Matias. Saya dari Prodi Perawatan Musim 2021 dengan NIM 21303016. Dengan ini saya akan mempresentasikan tentang tugas ekologi dan ekologi berhubungan dengan Prodi Perawatan Mesin. Baik, tatanan kehidupan manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Sering dengan berjalannya waktu, perubahan tersebut sejalan dan beriringannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perubahan pada perilaku dan kemajuan manusia dalam berpikir, hal itu juga kemudian mendasari terjadinya perubahan di bidang industri. Hingga saat paper ditulis, manusia telah sampai pada tahap era industri 4. Artinya, industri telah berkembang dalam 4 tahap, yaitu dalam 4 tahap atau fase. Seorang ekonom asal Jerman, Prof. Klaus Schwab, dalam bukunya menjelaskan bagaimana tahap-tahap perkembangan industri 1 hingga sampai dengan fase 4. Melihat sejarahnya, perjalanan revolusi industri diawali dari revolusi industri 1 abad 18 atau lebih tepatnya pada tahun 1784. Pada fase ini ditandai dengan pemanfaatan air dan penemuan mesin uap untuk membantu industri berproduksi. Saat itu juga ditemukan kereta api dan kapal layar. Selanjutnya, fase kedua dimulai pada tahun 1970. Kita ditemukan dengan digunakannya listrik dalam produksi massal. Kemudian revolusi industri ketiga dimulai sejak tahun 1969, di mana digunakannya energi elektronik serta teknologi informasi untuk otomatis produksi. Puncaknya adalah revolusi terakhir yang sedang kita bahas bersama, yakni revolusi yang keempat. Era industri sebenarnya kekuatannya bertopang pada era revolusi 3, di mana prinsip otomatisasi mesin digunakan sebagai dasarnya, namun pada penerapannya diwarnai dengan kolaborasi 3 bidang ilmu independen. Era 4 adalah era di mana industri ini dimiliki kompleksitas dari ruang yang lebih luas. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Slamet Rosadi, di mana pada era revolusi industri 4 terjadi kemajuan teknologi yang mengintegrasikan antara 3 dunia, yakni digital, fisik, biologis. Luasnya kemajuan tersebut memberikan dampak atau pengaruh pada hampir semua bidang kehidupan manusia, melalui dari ekonomi, industri, pemerintahan, hingga bersemua disiplin ilmu. Kemajuan teknologi di atas sangat membantu aktivitas sehari-hari manusia. Berkat revolusi industri ini manusia semakin melakukan komunikasi dengan manusia yang lain yang berada di berbagai belahan dunia, seolah interaksi menjadi tak terbatas. Selain itu, penyebab informasi pun menjadi sangat cepat dengan bentuk yang beragam, teks, foto, video maupun suara. Industri 4 yang prinsip kerjanya menjunjung otomatisasi dan digitalisasi juga sangat membantu pelaku industri atau perusahaan-perusahaan dalam meningkatkan pendapatannya, karena penerapan membuat proses produksi efisien dan efektif dalam segi tenaga, waktu, dan biaya, serta banyak hal positif yang disebabkan oleh adanya revolusi industri. Di balik semua kecanggihan dan manfaat yang memukau adanya revolusi tersebut, ternyata kemajuan teknologi ini juga membawa dampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Efektivitas dan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi pada era industri memberikan dampak negatif. Alih-alih membawa kesejahteraan, ternyata kemajuan itu juga dapat menyengsarakan di kemudian hari. Salah satu contohnya kita bisa lihat dari segi sosial yang akan banyak menimbulkan pengangguran, disadari atau tidak disadari. Kemajuan teknologi yang dibawa oleh revolusi industri tersebut membuat tenaga manusia banyak tergantikan oleh mesin. Akibatnya, pekerjaan manusia yang hilang dan menimbulkan pengangguran besar-besaran. Bila dampak ini tidak ditangani secara benar, sebuah artikel mengatakan bahwa
Walaupun saat ini Indonesia telah menyiapkan serta menyusun strategi dalam menghadapi era revolusi 4 yang tertuang dalam sebuah roadmap berjudul Making Indonesia 4, dalam proses akumulasi kapitalnya, industri ini selalu mengisyaratkan adanya perusahaan dan penghancuran sosial dan ekologi. Ekologi adalah satu di antara beberapa bidang yang juga terkena dampak negatif. Dari revolusi industri, perubahan yang terjadi memberikan dampak negatif yang menyebabkan beberapa kerusakan di tiga ranah ekologi sekaligus, yakni sosial, lingkungan, dan ekonomi. Padahal sebagaimana yang kita tahu, ekologi begitu dekat dengan menyatu dengan kehidupan manusia, hingga tidak dapat dipisahkan. Artinya ketika terjadi kerusakan dan gangguan atau ketidakstabilan dalam ekologi, akan sangat berdampak terhadap keberlangsungan hidup manusia. Paper ini dibuat untuk menyebutkan dan menjelaskan secara lebih dalam mengenai dampak-dampak negatif dan ditimbulkan adanya revolusi di Indonesia bagi ekologi. Sebagaimana kita tahu bahwa kedepannya masyarakat bahkan diprediksi juga mampu merubah peradaban, tetapi perubahan tersebut tidak hanya ke arah positif namun juga membawa dampak negatif. Harapannya pemaparan tersebut bisa memberikan informasi yang membantu mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan industri di masa mendatang. Di samping itu juga paper ini digunakan untuk memperkecil dampak buruk yang terjadi. Baik, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Maaf bila ada kata yang salah. Saya mengucapkan selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.